Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu di mana saja Bapak Ibu berada? Semoga Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, Bapak Ibu berjumpa kembali pada channel YouTube Desti Hidayat. Dan di video kali ini untuk informasi yang akan saya sampaikan yaitu tentang bukan lagi sampai 58 tahun, ini batas baru pensiun guru ASN dan P3K yang terbaru sesuai Undang-Undang ASN 2023. Nah, Bapak Ibu, kira-kira bagaimana informasi lengkapnya? Bapak Ibu dapat mengetahuinya dengan menyimak video ini hingga selesai. Namun Bapak Ibu, sebelum kita ke informasi lengkapnya, ada baiknya Bapak Ibu terlebih dahulu klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Dan nantinya jika dirasa informasi ini bermanfaat, Bapak Ibu dapat men-share agar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Baik Bapak Ibu, mari kita ke informasi lengkapnya. Nah, Bapak Ibu diinformasikan bahwa peraturan soal batas usia pensiun ASN kini mengalami perubahan besar. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN secara resmi merombak aturan lama dan menetapkan ketentuan baru yang lebih adaptif terhadap dinamika zaman. Nah, Bapak Ibu, salah satu poin penting dalam regulasi anyar ini adalah penyesuaian usia pensiun, terutama bagi kalangan P3K yang selama ini kerap mempertanyakan kejelasan masa pengabdiannya. Nah, jika sebelumnya banyak P3K hanya mengabdi hingga usia 58 tahun, kini pemerintah memberikan nafas baru, batas usia pensiun ditingkatkan hingga 60 tahun untuk kategori jabatan tertentu. Perubahan ini tak hanya bersifat administratif, tapi juga menunjukkan komitmen negara untuk memberi pengakuan atas peran strategis P3K dalam dunia birokrasi dan pelayanan publik. Nah, Bapak Ibu, untuk rincian lebih lanjut, P3K yang menjabat sebagai guru yang tergolong dalam jabatan fungsional di bidang pendidikan akan pensiun di usia 60 tahun. Kebijakan ini juga berlaku bagi P3K yang menduduki posisi manajerial seperti pejabat pimpinan tinggi utama, madya maupun pratama. Artinya, tenaga pendidik dan pejabat struktural memiliki masa pengabdian yang lebih panjang dari sebelumnya. Namun Bapak Ibu, bagi P3K yang mengisi jabatan pelaksana maupun fungsional teknis, ketentuan pensiun tetap berada di usia 58 tahun. Nah, Bapak Ibu, pemerintah menilai bahwa klasifikasi jabatan harus menjadi dasar dalam menentukan batas usia pensiun, bukan sekadar status kepegawaian. Dengan begitu, distribusi tanggung jawab, pengalaman, dan kebutuhan organisasi bisa lebih seimbang. Kebijakan baru ini bukan sekadar soal angka usia, melainkan juga bentuk nyata dari upaya pemerintah untuk menyetarakan hak-hak P3K dengan PNS. Nah, harapannya Bapak Ibu, para ASN baik PNS maupun P3K mendapat kepastian hukum, masa depan karir yang lebih jelas, serta dorongan semangat baru untuk bekerja lebih profesional dan berkelanjutan. Menpan RB Rini Widiantini menegaskan bahwa perubahan batas usia pensiun ini merupakan bagian dari reformasi besar-besaran di tubuh ASN. Menurutnya Bapak Ibu, pemerintah ingin memberikan ruang yang lebih luas bagi ASN profesional, terutama P3K yang selama ini diperlakukan berbeda dari PNS dalam hal hak pensiun. Kita ingin ke depan baik PNS maupun P3K mendapatkan kepastian status dan karir yang lebih baik. Ini adalah bentuk keadilan dan pengakuan atas kinerja mereka, ujar Rini dalam keterangan resmi. Berikutnya Bapak Ibu,
Tak hanya menyangkut usia pensiun, Undang-Undang ASN 2023 juga memuat semangat transformasi birokrasi yang lebih modern dan adaptif. Pemerintah mendorong sistem meritokrasi yang kuat, di mana prestasi dan kompetensi menjadi landasan utama pengangkatan maupun promosi ASN. Nah, dengan masa kerja yang lebih panjang, diharapkan para ASN dapat berkontribusi secara lebih maksimal dalam menjalankan pelayanan publik yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kemudian Bapak Ibu, di sisi lain, perubahan aturan ini juga menjadi peluang besar bagi para ASN untuk meningkatkan kapasitas diri. Dengan masa pengabdian yang diperpanjang, P3K memiliki waktu lebih luas untuk mengikuti pelatihan, peningkatan kompetensi, maupun sertifikasi yang relevan dengan jabatannya. Nah, untuk kita ketahui Bapak Ibu, pemerintah menargetkan ASN masa depan bukan hanya pintar secara teknis, tapi juga tangguh menghadapi perubahan zaman dan mampu menjadi motor penggerak pelayanan publik yang bermutu. Nah, Bapak Ibu, demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini mudah dipahami, menjadi wawasan dan juga bermanfaat. Jangan lupa Bapak Ibu untuk share video ini agar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Berikan like pada video ini, klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu, salam sukses, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.